Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera dan terima kasih untuk kita semua. Segera kita bertemu kembali di hari kedua dalam rangka beberapa hari tiga ini. Bagaimana Bapak Ibu nanti di hari pertama dan kita untuk melakukan presentasi dengan waktu total 45 menit untuk setiap peserta. Baiklah Sobat dan Ibu, kita ke peserta yang pertama ya. Kita sampaikan waktu 45 menit ke depan kepada Pak Sukadi, dan untuk ini Bu Ani nanti mengingatkan saya apabila ada waktu yang terlewatkan. Jadi Pak Sukadi, waktu untuk panjenengan silakan. Terima kasih Bapak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Herman yang saya hormati, teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kota Surakarta, yang untuk itu kita mulai share screen-nya dulu. Baiklah Ibu Bapak sekalian, untuk pagi ini laporan tingkat peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 3 muda daring tahap 2 oleh saya sendiri itu tadi di SD 4 Bapak Ibu. Pendahuluan ini terdiri dari 3, latar belakang, tujuan, dan hasil yang diharapkan atau yang dicapai. Pendahuluan Bapak dan Ibu, yang pertama A, latar belakang, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah, bahwa kepala sekolah harus memiliki 5 dimensi antara lain kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Nah, kali ini kebetulan kita perdalam terkait dengan dimensi kompetensi supervisi. Yang kedua, sejalan dengan perkembangan zaman, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan tentang informasi dan komunikasi TIK. Berikutnya yang B, tujuan tingkat kepala sekolah ini diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, tujuan umum meningkatkan kompetensi yang dimiliki kepala sekolah. Kemudian tujuan khusus dapat melakukan perencanaan, pra-observasi, observasi, pasca observasi, evaluasi atau tindak lanjut supervisi dengan memanfaatkan TIK. Ini yang agak menarik Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya yang C, hasil yang diharapkan untuk meningkatkan kompetensi supervisi kepala sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada dimensi kompetensi yang pada Permendiknas tahun 2007 nomor 13 tadi. Berikutnya Bapak sekalian, untuk kerangka pikir saya ini hanya simple Bapak dan Ibu. Ini kita awali dari kondisi awal pembelajaran, kondisi awal dari guru sebelum diadakan supervisi akademik. Ini ketika guru melaksanakan tugas pembelajaran, tentunya ini masih belum ada peningkatan apapun, jadi masih biasa seperti yang sudah dilaksanakan Bapak dan Ibu guru kami.
Kemudian setelah adanya ini supervisi akademik dengan memanfaatkan TIK, Ibu Bapak sekalian, sudah saya terima dari Bapak-Bapak pencerah kita, yaitu di supervisi akademik ini ada perencanaan, pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi, evaluasi atau tindak lanjut. Setelah ini kita laksanakan, kita musyawarahkan dengan guru, kita persiapkan. Ternyata Ibu Bapak sekalian, setelah dilaksanakan ada peningkatan. Di antaranya peningkatan kinerja Bapak dan Ibu guru sendiri. Jadi yang awalnya barangkali persiapan perencanaan pembelajaran kurang, kemudian setelah adanya program supervisi akademik ini, maka persiapannya lebih. Kemudian yang kedua, dapat menghasilkan hasil belajar yang berkualitas. Jadi sebelumnya barangkali ya mengajarnya mungkin bisa agak berbeda, bisa wajar, biasa. Terus sekarang dengan adanya persiapan yang lebih, hasil belajar juga cukup berkualitas dan akan membawa dampak yang ketiga, yaitu meningkatkan prestasi dari anak didik. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, pendekatan dan metode. Pendekatannya ini ada 3, Bapak dan Ibu. Pendekatan direktif ini yang pertama, pendekatan langsung, yaitu supervisor kepala sekolah ini memberikan saran, perbaikan, menetapkan standar, dan upaya lain untuk perbaikan proses secara langsung. Ini pendekatan secara langsung. Kemudian yang kedua, pendekatan non-direktif, pendekatan tidak langsung. Kepala sekolah atau supervisor hanya mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, dan secara bersama-sama memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, ini pendekatan kolaboratif. Pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif langsung dan dengan non-direktif tidak langsung. Pada kali ini, Bapak sekalian, dalam pelaksanaan supervisi akademik memanfaatkan TIK, saya di sekolah dengan guru kami menggunakan pendekatan yang ketiga, kita kolaboratifkan. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk metode atau tekniknya tentunya saya mengadopsi dengan materi yang saat ini kita peroleh, yaitu dengan perencanaan, kemudian pra-observasi, kemudian observasi, dilanjut pasca observasi, dan yang terakhir evaluasi atau tindak lanjut. Metode atau tekniknya yang pertama terkait dengan perencanaan, Bapak dan Ibu. Di dalam perencanaan, kepala sekolah melakukan analisis program supervisi akademik tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah bersama guru melakukan musyawarah. Tentunya ini kita laksanakan dengan video call karena ini berbasis TIK untuk menentukan jadwal supervisi. Yang kedua, teknik yang kedua dengan pra-observasi. Kepala sekolah mengklarifikasi, memvalidasi dan mengkonfirmasi tentang perangkat atau persiapan perencanaan pembelajaran. Ini banyak sekali, Bapak dan Ibu. Waktu tinggal 4 menit, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Maaf, di sini ada gangguan.
Iya. Yang ketiga, observasi. Ini kepala sekolah memberikan refleksi kepada guru tentang hal-hal yang kurang sempurna atau ragu-ragu pada saat melakukan pembelajaran. Kemudian yang keempat, pasca observasi, kepala sekolah membahas hasil observasi mengajar untuk melakukan penguatan dan umpan balik hasil pembelajaran tersebut. Yang terakhir, terkait tekniknya, evaluasi atau tindak lanjut. Guru melaksanakan tindak lanjut pada pembelajaran berikutnya dengan menerapkan simpulan hasil penyempurnaan yang telah direkomendasikan antara kepala sekolah dengan guru pasca observasi. Ibu Bapak sekalian, teknik ya 1 sampai 5 ini kita lakukan dengan Vicon, jadi di awang-awang ini. Kemudian hasil supervisi kami ini ada 2 Ibu Bapak sekalian, 2 guru. Yang pertama Ikhwan Hidayat dengan nilai 82,4 dengan keterangan baik. Kesimpulannya ini Bapak sekalian. Kemudian yang kedua Ibu W. Septim Kurniawati SAKT ini dengan nilai 83,8 keterangan baik dengan kesimpulan ini. 2 orang guru saya ini secara umum ini telah melakukan pengajaran sesuai dengan RWP yang telah dibuat. Kesimpulan dan saran Bapak dan Ibu, kesimpulan dalam upaya mewujudkan sekolah yang mampu membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah merupakan faktor penyumbang keberhasilan upaya penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Supervisi akademik dengan memanfaatkan TIK ini dapat meningkatkan kinerja, hasil belajar yang berkualitas, dan prestasi belajar siswa. Kemudian saran saya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah agar memahami kompetensi supervisi akademik sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal yang berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan. Bapak dan Ibu, termasuk ini dengan program baru teknik supervisi menggunakan TIK ini bagi saya merupakan hal yang baru karena dengan Miskosbud 365 ini mudah-mudahan dapat membantu Bapak dan Ibu semuanya. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Tukadi, bisa diakhiri sebelum saya teruskan ke peserta yang lain. Terima kasih Bapak Hirman atas pencerahannya, Bapak Ibu teman-teman yang lain atas motivasi dorongannya. Saya kira itu paparan saya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.